Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devona Kujarisma Purba dari kelas 4 BPGSD NPM 2314344076. Adanya di sini saya membuat video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya, mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD. Yang pertama, apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD? Saya sudah mempelajari bahwasanya sastra adalah ilmu alat yang menjadi pengantar untuk penumbuhan dan pengembangan karakter yang baik di dalam diri anak. Anak-anak yang didekatkan dengan kesastraan sejak dini akan membentuk pribadi yang lebih baik dan mudah berempati, sebab di dalam produk sastra anak terkandung nilai-nilai kehidupan yang berguna untuk menjadikan dirinya lebih baik yang akan dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagian mana yang menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya? Menurut saya, bahasan yang paling penting adalah apresiasi sastra hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan apresiasi, walaupun dengan kemampuan yang berbeda-beda dan bersifat relatif. Alasannya, karena apresiasi itu tertuju pada anak-anak. Jika kita salah dalam mempelajarinya, maka akan berdampak kepada anak. Dan jika kita paham dengan sastra, maka anak tersebut terbentuklah pribadi yang lebih baik. Dalam konteks bahasan sastra anak, sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada? Dan berikan alasannya. Menurut saya, materi yang mungkin tidak perlu ada itu seperti teori-teori sastra anak dan sejarahnya. Karena alasannya itu kurang aplikatif dalam konteks sastra anak di jenjang PAUD dan SD. Karena mereka masih usia dini, jadi kita sebagai calon guru sebaiknya lebih fokus pada pendekatan sastra yang pedagogis, komunikatif, dan berbasis pengalaman anak. Yang keempat, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Ketika saya menjadi guru SD, materi yang ingin saya pelajari adalah strategi mengajarkan, menyimak, dan berbicara. Alasannya, karena anak-anak belajar bahasa lebih banyak melalui menyimak dan berbicara. Maka kita akan lebih fokus melalui kegiatan mendongeng, bermain peran, diskusi sederhana, dan menyampaikan pendapat. Karena anak usia dini lebih mudah mendengar dan menyimak. 5. Bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi. Apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan? Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan sebelum membaca puisi, yang pertama yaitu mencari puisi karyawan sastra. Yang kedua, saya mempersiapkan suara saya, karena yang pastinya puisi juga memiliki intonasi nada, irama, ritme, dan rima. Lalu saya mempersiapkan ekspresi wajah saya sesuai dengan isi puisi yang saya bacakan. Lalu saya mempersiapkan gerak tubuh saya saat membaca puisi sesuai dengan isi puisi yang saya bacakan. 6. Apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Kekurangan saya dalam membacakan puisi tersebut tadi itu dari segi intonasi nada masih belum pas dan ekspresi. 7. Dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi Anda? Dan berikan alasannya. Dari hasil puisi yang saya bacakan tadi, saya memberikan nilai 7. Karena saya belum cukup pas dalam membacakan puisi, itu dari segi intonasi nadanya belum cukup, belum pas, dan struktur puisi yang saya bacakan itu belum termasuk dalam postur tubuh, mimik wajah itu belum pas, dan saya belum memenuhi beberapa struktur yang ada dalam puisi. Yang kedelapan, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung, dan mana yang paling membekas? Selama perkuliahan berlangsung, golden moment yang saya tuliskan itu ada 7, dan yang paling membekas itu adalah sikap kita terjadi karena adanya dari pola pikir kita sendiri. Mengajari anak usia dini jangan terlalu keras, bimbing dan ajarkan dia dari cara pola pikir yang baik. Ajari anak mengenal lingkungan sekitar, karena kita semua sudah fitrah, termasuk fitrah Tuhan.
Maka dari itu, ajari cara bersyukur dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan dan mengenali ciptaan Tuhan, seperti hujan turun dan melihat fenomena yang ada. Pola pikir mempengaruhi pola sikap. Alat berpikir ada 4, yaitu otak yang sehat, informasi sebelumnya, fakta, dan indera. Yang kesembilan, sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Jawabannya, mata kuliah apresiasi sastra anak SD membuka pintu untuk memahami dunia anak melalui imajinasi, cerita, dan kepekaan rasa, sesuatu yang sangat membekas dan menggugah hati. Itulah dia tadi hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.